Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Jadi para hadirin, hadis yang barusan kita baca ini teksnya begitu pendek, luar biasa nih. Jadi Nabi Muhammad itu dawuhnya boten panjang-panjang. Barusan yang kita baca itu sangat pendek. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Teksnya begitu pendek, tapi ternyata mengandung makna yang begitu luar biasa. Maka ada beberapa hal yang perlu kita ambil hikmahnya dari hadis yang barusan kita baca. Yang pertama adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita begitu pentingnya menjaga waktu. Kenapa para hadirin? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita itu sangat sedikit. Jadi waktu yang kita miliki di dunia ini sangat singkat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya waktu itu 1 hari 24 jam. Memberikan kepada panjenengan waktu setiap hari 24 jam. Leres nggih? Apa panjenengan setiap hari niku waktune 30 jam? Mboten. Kula lan panjenengan niki waktunya 24 jam setiap hari. Bahkan karena saking singkatnya waktu ini, kulalan panjenengan nggak tahu besok masih hidup atau sudah meninggal dunia. Masa lalu kita sudah tidak bisa kembali, kemudian masa depan keesokan harinya kita tidak tahu itu masih milik kita atau kita sudah meninggal dunia. Dan karena saking singkatnya nopo niku waktu ini para hadirin, 1 jam yang akan datang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan orang paling kaya sedunia dia bisa membeli pulau. Kemudian orang paling kaya sedunia dia bisa keliling dunia. Dan mungkin orang paling kaya sedunia kalau dia itu bosan tinggal di bumi, mungkin dia akan pindah tinggal di bulan. Okay? Kalau di bulan mungkin nggak ada listrik, dia bisa mengalirkan listrik mulai bumi dialirkan kabelnya ke bulan. Mungkin seperti itu. Karena dia orang paling kaya sedunia. Tapi ingat, orang paling kaya sedunia tidak bisa membeli waktu yang telah lewat. Dan orang paling kaya sedunia dia tidak bisa meminta tambahan waktu. Dan kalau waktu itu bisa dibeli oleh kalau waktu itu bisa dibeli dengan uang, maka alangkah beruntungnya orang kaya para hadirin. Tapi ternyata waktu ini tidak bisa dibeli oleh siapapun. Sehingga manusia yang cerdas, bahkan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, orang muslim yang baik itu yang tidak membuang-buang waktunya. Karena waktu kita tuh sangat-sangat pendek para hadirin. Sehingga salah satu ulama niku pernah mencoba untuk hitung-hitungan. Yaitu salah satu guru kita itu pernah coba nopo niku menghitung bersama murid-muridnya. Coba misalnya kalau lan panjenengan diberikan oleh Allah umur 60 tahun. Jadi kita mulai lahir sampai nanti meninggal dunia itu nanti diambil nyawanya oleh Allah di umur 60 tahun. Setiap hari kulalan panjenengan tidurnya itu 8 jam. Misalnya setiap hari kan tidur yang baik kata dokter itu kan setiap hari 8 jam. Nah, jadi umur kita itu 60 tahun meninggal dunia, setiap hari tidurnya 8 jam. Maka ternyata para hadirin dihitung selama 60 tahun itu kita tidurnya 20 tahun. Coba luar biasa. Jadi kalau kita setiap hari itu tidurnya 8 jam, umur kita nanti 60 tahun meninggal dunia, maka ternyata 20 tahun damel tilem tok. 20 tahun. Berarti kita itu hidupnya cuma 40 tahun, sisanya untuk tidur. Ini yang tidurnya 8 jam. Terus bagaimana yang tidurnya sampai 10 jam? Tidurnya yang sampai mungkin 15 jam.
atau mungkin tidur nopo niku hidupnya untuk tidur bangun gitu toh. Tidurnya 20 jam, luar biasa. Nopo niku 20 tahun. Atau kemudian hitung-hitungan terkait sholat. Misalnya sholat kita 5 waktu itu semuanya 5 menit. Sholat subuhnya 5 menit misalnya nih. Sholat duhurnya 5 menit. Sholat asarnya 5 menit. Maghrib 5 menit. Kemudian isya'nya 5 menit. Umur kita 60 tahun. Ternyata dihitung para hadirin, sholat kita selama 60 tahun itu cuma setahun setengah. Sholat kita cuma setahun setengah. Berarti kita adalah manusia yang suka membuang-buang waktu. Terus sisanya bagaimana? 20 tahun untuk tidur, sholatnya cuma setahun setengah. Ibadah-ibadah kita yang lain juga kalau dihitung juga sangat singkat. Bahkan kadang baca Al-Quran cuma 10 menit. Kemudian baca dzikir kadang juga setengah jam. Jadi singkat sekali para hadirin. Nah sehingga nopo niku ulama memberikan nopo niku cara nih, bagaimana kita itu biar tidak membuang-buang waktu. Maka salah satu cara adalah ayo kita sering menghadiri majelis ilmu seperti ini. Karena dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, man talabal ilma fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Jadi ini jelas disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Man talabal ilma, barang siapa yang kerjaannya itu selalu menuntut ilmu, jadi hidupnya niku dari majelis ke majelis. Jadi ada majelis Jumat, nanti hadir majelis Ahad, atau terus pokoknya hidupnya itu untuk majelis. Oke. Jadi hidupnya itu hadir majelis, hadir majelis, hadir majelis. Maka disabdakan oleh Rasulullah, fahuwa fi sabilillah. Maka orang tersebut dianggap jihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji, sampai dia pulang. Nah, pulang di sini ada 2 makna. Yang pertama, pulang dari tempat majelis menuju ke rumahnya, atau riwayat yang lain, jadi dia itu pulang dari dunia menuju ke akhirat. Maksudnya gimana? Kalau dia itu terus menghadiri majelis ilmu, dia bukan termasuk orang yang suka nopo niku buang-buang waktu. Jadi kalau dia itu suka menghadiri majelis ilmu, nanti dia di akhirat dianggap sebagai manusia yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.